Ledakan. Saat sosok itu membuka matanya, jurang tempat dia berada tiba-tiba berguncang, dan kekosongan luas dalam radius miliaran mil tiba-tiba naik dan turun bagai tsunami, mencabik-cabik seluruh kekosongan itu dan menyebabkannya bergemuruh terus-menerus. Itu Master Lingdao. Apa yang terjadi padanya, Master? Dalam radius miliaran mil, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di jurang merangkak turun karena takut, menundukkan kepala, dan tidak berani melihat sosok berkabut dan luas yang mengambang di kehampaan tak berujung di kejauhan. Aku tidak menyangka perjalanan ke lautan kosmik ini akan berakhir dengan kegagalan. Dengan susah payah aku menemukan bahwa tempat tapir jahat itu jatuh sangat dekat dengan tempatku berada, jadi aku mendapat kesempatan ini. Siapa sangka, ada kemarahan dan keengganan di mata guru spiritual. Di jurang, persaingan sangat ketat, dan ada juga persaingan ketat antara berbagai urat nadi. Hubungan ini bahkan lebih intens daripada persaingan antara kekuatan teratas di lautan semesta. Sebagai leluhur garis keturunan Ling Yao, Ling Daozu tentu ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam pertempuran dengan laut semesta. Jika kita memanfaatkan kesempatan kali ini, apa yang disebut reruntuhan 10.000 dewa di laut semesta mungkin akan tercemar sepenuhnya dan akan berada di kantong Guru Tao sebagai salah satu pangkalannya di laut semesta. Sayang sekali, kita gagal di menit terakhir. Reruntuhan 10.000 dewa tidak hanya dijaga oleh leluhur klan Kaisar Abadi dan negara Tianhuang kuno, tetapi bahkan lelaki tuaku Ji itu telah memperhatikan tempat ini. Taois Ling menggelengkan kepalanya, matanya dingin, kuncinya adalah dua orang kecil itu. Sosok Molly dan Qin Chen muncul di benak Taois Ling. Kedua orang kecil ini, yang baru mencapai puncak kultivasi Kaisar Dewa setengah langkah, tidak hanya tidak terkontaminasi oleh aura Guru Tao dari jurang ini, tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk menerobos alam Kaisar Dewa dan memasuki alam Kaisar Dewa tahap tengah dalam satu gerakan. Dan aura dalam tubuh orang itu. Memikirkan kembali aura mengerikan yang meletus ketika Molly terkena kekuatan dimensi tingginya sendiri dari jurang, Taois Ling merasakan sedikit denyutan di hatinya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seperti itu bahkan mengejutkan guru spiritual. Untungnya, di saat-saat terakhir, aku ingat bahwa bocah ini telah meledakkan seluruh esensinya sendiri dan telah meninggal. Sang guru spiritual menghela napas lega. Dia, sang abis, seharusnya memiliki satu musuh besar yang lebih sedikit di masa depan. Klon dewaku kini kembali melalui lorong jurang. Selama sinar kekuatan dewa itu kembali dan memasuki tubuh utamaku, aku dapat dengan hati-hati merasakan sisa napas kekuatan orang itu dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sementara di jurang, meskipun guru spiritual mengandalkan proyeksi keilahian untuk memiliki tubuh fisik dunia virtual dan bertarung melawan Kaisar Dewa dimensi tinggi dari laut semesta, kekuatan yang dirasakannya sebenarnya kurang dan hanya dapat disalurkan melalui klon dewa. Aura dari Molly masih membuatnya merasa sangat gugup ketika dia mengingatnya sekarang, dan itu juga merupakan kekuatan yang paling ingin dia sentuh. Sekarang, kita tinggal menunggu kembalinya kekuatan suciku. Sang guru spiritual memandang jauh ke arah lorong jurang. Pada saat ini, di lorong jurang, wow, nafas jurang yang tak berujung mengalir, membawa serta udara dingin. Lautan gelap niat membunuh dengan cepat menyapu lorong jurang ini, hanyut mengikuti arus, dan di lautan gelap niat membunuh ini, ada seberkas cahaya jiwa yang terus-menerus naik dan mengalir, dengan hati-hati menjelajahi sekeliling. Cahaya jiwa ini mengedipkan matanya, seperti seekor tikus kecil yang keluar dari lubang, bersembunyi di sungai niat membunuh, mengamati dengan saksama. Molly lah yang terlempar ke lorong jurang oleh Qin Chen. Apakah lorong ini adalah lorong menuju jurang? Molly mengamati sekelilingnya dengan penuh harap. Begitu memasuki lorong jurang,
ia merasakan kenyamanan yang tak tertandingi di sekujur tubuhnya, seperti ikan yang telah lama kering dan tiba-tiba bersentuhan dengan air sungai. Setiap pori-pori di tubuhnya terasa sangat nyaman. Benar saja, Kaisar Dewa ini masih yang paling cocok untuk bertahan hidup di jurang ini. Berada di jurang ini, Molly dalam suasana hati yang baik. Ini bukan pertama kalinya baginya pergi ke jurang. Ketika dia berada di dunia bawah, kesadaran ilahinya juga mengikuti Qin Chen ke jurang untuk bertarung, tetapi dia terlalu lemah saat itu dan membuat makhluk-makhluk di jurang itu khawatir, jadi dia segera menghancurkan kesadaran ilahinya sendiri. Sekarang tubuh utamanya telah sepenuhnya memasuki jurang, dia dapat merasakan berkah kekuatan jurang. Biar aku coba. Dengan suara cipratan yang keras. Niat membunuh laut mati yang gelap dan mengalir deras di lorong jurang ini dengan cepat mengembun menjadi satu sosok yang seluruhnya hitam dan mengenakan jubah hitam. Wah, bocah Qin si iblis itu cukup hebat. Dia meninggalkan sebagian kekuatan laut mati agar Kaisar Dewa ini memadatkan tubuh fisiknya. Wah, niat membunuh laut mati ini pastilah kekuatan asli Kaisar Dewa di dunia bawah, kan? Meski hanya setitik, mengapa rasanya jauh lebih baik daripada tubuh fisik yang telah dipadatkan Kaisar Dewa ini hingga mencapai puncak Kaisar Dewa tahap menengah. Molly pertama kali merasakan tubuh fisiknya memadat dengan niat membunuh laut mati, dan tak dapat menahan rasa kagum dalam hati. Sekarang dia hanya memiliki satu cahaya jiwa asli, dan sangat sulit untuk memadatkan tubuh Kaisar Dewa yang sempurna dalam waktu singkat, jadi dia menggunakan Qin Chen untuk membungkus laut mati untuk mengembangkan tubuhnya. Namun, selama evolusi ini, Molly tiba-tiba merasakan kengerian laut mati. Aura Kaisar Dewa yang terkandung di dalamnya, meski hanya sedikit, membuatnya diam-diam ketakutan. Dasar penipu ulung. Pantas saja iblis Qin begitu kuat. Molly tidak senang dan tidak bisa berkata apa-apa. Kesempatan yang didapat orang ini begitu kuat di dunia bawah, tidak heran dia terus gagal. Lupakan saja. Sekarang aku berada di wilayah kekuasaan Kaisar Dewa ini, aku seharusnya punya banyak kesempatan, kan? Molly menantikannya. Dia segera mengaktifkan sumbernya dan tiba-tiba mengaktifkan inti jurang dalam tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, lorong jurang itu bergetar hebat. Kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bagaikan lautan luas, seperti hiu yang mencium bau darah. Mereka menyerbu ke arah Molly dalam sekejap dan memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Sial, mata Molly membelalak. Kecepatan kultivasi ini. Molly terkejut saat merasakan tubuhnya dipadatkan oleh niat membunuh laut mati. Dia melihat bahwa tubuhnya dengan cepat terisi dengan sejumlah besar napas jurang. Setelah napas jurang ini memasuki tubuhnya, mereka seperti ikan di air dan berubah menjadi kekuatannya dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya yang dipadatkan oleh niat membunuh laut mati dengan cepat terisi dengan lapisan napas jurang. Hanya dalam sekejap, aura pembunuh yang awalnya terpancar dari Molly, yang agak tidak cocok dengan lorong jurang ini, tiba-tiba menjadi terintegrasi tak tertandingi. Kecepatan pemulihan kekuatan ilahi ini setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di lautan kosmik. Selain itu, ini hanya lorong jurang, bukan jurang yang sebenarnya. Ini sangat tidak normal. Molly sendiri tercengang. Pada tingkat ini, kekuatan yang ia peroleh dari berlatih keras selama 10 tahun di samudera kosmik dapat dicapai hanya dalam 1 tahun di sini. Mendengus. Napas Molly tiba-tiba menjadi cepat dan matanya sedikit merah. Apakah pantas aku datang ke jurang ini? Ia gembira dan wajahnya memerah. Kita harus sampai ke jurang secepatnya. Sial, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ujung lorong jurang ini. Ketika Kaisar Dewa ini benar-benar mencapai jurang, kecepatan pemulihan ini mungkin akan jauh lebih cepat, kan?
Molly tidak dapat menahan kegembiraannya dan bergegas dengan panik ke ujung lorong jurang. Dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dan saat Molly terbang gila-gilaan di lorong jurang, di sisi lain lorong yang tidak jauh dari Molly, hantu dewa yang memancarkan aura dimensi tinggi yang mengerikan dengan cepat mendekati ujung lorong. Dan karena keduanya bergerak ke arah yang sama, jarak antara hantu dewa ini dan Molly semakin dekat. Jurang yang dalam. Sang guru spiritual tengah duduk bersila di sana, merasakan proyeksi keilahiannya sendiri dari jauh. Kita hampir sampai. Senyum muncul di sudut mulutnya, dan kesadarannya telah bersentuhan dengan proyeksi ilahi. Sebelum dia sempat melihatnya dengan saksama, dia tiba-tiba tampak melihat sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Nah, apa itu? Di samping proyeksi ilahi, guru spiritual melihat sosok yang samar-samar. Aura sosok ini begitu familiar hingga mata Master Lingdao tiba-tiba terbelalak. Napas ini, apakah itu anak laki-laki itu? Anak laki-laki itu masih memiliki sisa jiwa, dia belum mati, dan dia datang ke jurangku. Sang guru spiritual tiba-tiba berdiri. Ledakan. Aura tak berujung tiba-tiba bangkit dari tubuhnya ke langit, sekuat dewa dan sedalam jurang. Baiklah, baiklah, baiklah. Anak ini benar-benar bukan manusia. Dia benar-benar berani datang ke jurangku. Cahaya dingin melintas di kedalaman mata Master Lingdao, dan tubuhnya bersemangat. Sebelumnya di lautan kosmik, aku gagal membunuhnya. Sekarang dia berani datang ke jurangku. Bukankah dia sedang mencari kematian? Master Lingdao hampir tertawa karena marah. Dari mana anak ini mendapatkan keberanian untuk membuat keputusan seperti itu? Biarkan Zhang Li yang suci menjeratnya terlebih dahulu, dan kemudian tubuh asli akan turun dan menangkapnya secara langsung. Kita akan mencabik-cabiknya dan melakukan eksperimen untuk melihat apa yang istimewa dari anak ini. Guru spiritual itu mencibir dan menggerakkan tubuhnya, siap untuk melangkah maju. Tapi pada saat ini, hahaha, Master Ling, siapa yang membuatmu begitu marah dan membuat keributan besar? Apakah kau ingin aku membalaskan dendammu? Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan datang seketika. Saat suara itu jatuh, aura kehancuran yang mengerikan turun ke dunia ini dan mengembun tidak jauh dari Master Ling. Tuan Midao, apakah itu Anda? Tuan Lingdao terkejut saat merasakan aura penghancur itu. Tiba-tiba dia berhenti dan berbalik sambil mencibir. Sialan, kenapa Tuan Midao datang di saat kritis seperti ini? Tuan Lingdao sangat cemas karena dia merasakan kedatangan orang itu sejak awal. Sebagai salah satu dewa utama jurang, penguasa penghancur dari garis keturunan penghancur jiwa juga memiliki hubungan yang bersaing dengannya. Tentu saja, pihak lain tidak boleh tahu tentang urusan Molly. Tuan Ling sangat cemas dan berharap bisa menangkap Molly secepatnya. Namun, di hadapan Tuan Mi, dia hanya bisa menahan kecemasannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Oh, Tuan Ling, apakah Anda tidak menyambut saya? Proyeksi Tuan Mi melangkah maju dan menatap Tuan Ling, sedikit mengernyit. Tuan Ling, apa yang membuat Anda gugup? Apa yang harus saya gugupkan? Tuan Ling terkejut dan tidak berani bergerak. Jika Tuan Mi tua itu melihat sesuatu, itu akan merepotkan. Hei, mengapa Tuan Lingdao dalam keadaan yang aneh seperti itu? Tuan Midao menatap Tuan Lingdao dan mengerutkan kening.